Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah maka kita kembali dipertemukan dalam acara Kurma Kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh Keluarga Purbalingga. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan kita teladan bagaimana untuk hidup dengan penuh kebaikan dengan akhlak yang terpuji. Kakak-kakak dan adik-adik pramuka yang dirahmati Allah, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin telah mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas, dan bagaimana pula hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hablum minallah. Salah satu ajaran yang menyangkut tentang hubungan antar manusia adalah tentang bagaimana kita untuk menjaga silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan kapan saja dan dimanapun juga. Hanya saja bagi penduduk Indonesia, silaturahmi sering disambungkan dengan kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Dan Idul Fitri tahun ini akan merupakan momentum yang luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk bisa menjalin kembali tali silaturahmi. Mengingat selama 2 tahun kebelakang pemerintah mengeluarkan kebijakan adanya larangan mudik karena kasus COVID. Sehingga untuk momentum Idul Fitri kali ini ajang silaturahmi akan menjadi ajang yang luar biasa karena sudah teramat dinanti-nantikan oleh bangsa Indonesia. Sahabat pramuka yang dimuliakan oleh Allah, silaturahmi adalah amalan utama dan terutama karena mampu menyambungkan berbagai simpul yang telah terputus. Oleh karena itu, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Manfaat silaturahmi diantaranya yang pertama, memperluas persaudaraan. Dengan silaturahmi tentunya kita akan menjadi lebih mengenal banyak saudara. Yang semula kita hanya mengenal misalkan bapak ibunya saja, dengan kita bersilaturahmi kita akan mengenal anak cucu, menantu, sampai dengan cicit dan sebagainya. Demikian pula kalau kita menjalin silaturahmi dengan sahabat. Dari seorang sahabat kita bisa berkembang ke kerabat-kerabat para sahabat dan seterusnya. Kemudian keutamaan yang kedua, silaturahmi menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Mengapa demikian? Karena menyambung tali silaturahmi merupakan akhlak terpuji yang sangat dicintai oleh Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bahwa Rasulullah bersabda, "Maukah kalian saya tunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Maafkan orang yang pernah menganiaya kamu." Luar biasa. Kita orang teraniaya saja doanya bisa menembus langit, tetapi kita diminta untuk memaafkan. Yang kedua, sambung silaturahmi orang yang memutuskanmu. Ini juga luar biasa. Biasanya kita merasa tersakiti manakala kita diputus hubungan, tapi ini kita diminta menyambungkannya kembali. Dan yang ketiga, berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu. Ini juga istimewa sekali. Mungkin pernah kita dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang mestinya hak kita tapi kemudian tidak diberikan. Kita balik peribahasa Indonesia menjadi air tuba dibalas dengan air susu. Kita
dinasihati oleh Rasulullah seperti itu. Berikutnya manfaat silaturahmi yang ketiga, memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Dari hadis ini kita juga bisa memaknai bahwa dengan silaturahmi kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, kita hormati. Berbagai ganjalan yang ada di hati mungkin bisa hilang, sehingga kita menjadi sehat. Dengan sehat umur kita menjadi panjang. Dengan silaturahmi rezeki kita menjadi melimpah. Minimal kita dijamu oleh yang kita datangi. Barangkali kita juga bisa menautkan berbagai urusan dan kepentingan usaha kita melalui silaturahmi. Berikutnya, manfaat silaturahmi yang keempat, menambah empati dan menjauhi sikap egois. Dengan kita datang saling berkunjung ataupun berkomunikasi silaturahmi melalui media sosial, kita akan mengetahui kondisi orang yang kita datangi, yang kita ajak untuk silaturahmi. Dari situ kita akan tahu seperti apa kondisi mereka. Dari momen seperti itu akan muncul sikap yang tua menyayangi yang muda menghargai yang tua. Intinya saling menghormati, saling menghargai, dan kita bisa empati atas musibah dan penderitaan orang lain. Dengan silaturahmi pula menjadikan pribadi kita pribadi yang bukan egois, tapi pribadi yang mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Berikutnya, melalui silaturahmi pula kita bisa menjaga kerukunan dan keharmonisan. Di momen Idul Fitri biasanya kita saling bermaaf-maafan melalui silaturahmi. Di momen seperti itulah tidak ada satupun orang yang merasa selalu benar. Semuanya pasti merasa bersalah dan semuanya dijamin pasti memaafkan. Tidak ada orang yang bersilaturahmi kemudian ada yang minta maaf, jawabannya tidak akan kami maafkan, tidak mungkin. Pasti semuanya mengaku bersalah dan semuanya rela untuk memaafkan. Inilah istimewanya dari silaturahmi. Momentum saling memaafkan ini menjadikan kita rukun, harmonis, tidak ada lagi perpecahan, tidak lagi pertikaian. Hadis riwayat Bukhari Muslim menyatakan bahwa tak akan masuk surga pemutus tali silaturahmi. Dan yang terakhir yang kami sampaikan, bahwa dengan bersilaturahmi berarti kita mendekatkan diri pada Allah. Karena di awal kami sampaikan bahwa agama Islam telah mengatur pola hubungan manusia dengan manusia. Dengan silaturahmi tentunya kita memperlakukan manusia sebagaimana apa adanya, memanusiakan manusia. Dengan cara seperti itu berarti kita menjalankan perintah Allah, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menjalankan perintahnya. Dengan cara seperti itu berarti kita senantiasa mendekatkan diri pada Sang Khalik. Para pramuka yang kami banggakan, begitu banyak manfaat silaturahmi dan bisa kita ambil hikmahnya. Maka mari jadikan momentum Idul Fitri tahun 1443 Hijriah nantinya menjadi ajang kita untuk menjalin kembali tali silaturahmi yang mungkin sempat terputus karena COVID. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan dalam Idul Fitri yang benar-benar fitri, yang akan mensucikan hati dan pikiran kita untuk menjadi insan kamil, manusia yang semakin sempurna untuk semakin tawadu dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang, menggetarkan hati. Mari kita jalin silaturahmi sebagai bagian dari akhlak yang terpuji. Sekian dari kami, mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.